Gini, kalau kita bicara tentang apa yang terjadi, ini menarik ya. Di awal press conference tersebut, kalau kita lihat, dia itu ketawa ketawa lepas, ya, ketawa lepas. Kemudian saat perubahannya cepat ketika masuk ke wawancara, tiba-tiba ekspresinya berubah gitu, lebih lebih serius. Terus kemudian ada momen ketika dia nangis gitu. Nah, tapi perubahan-perubahan momen tersebut itu terlalu terlalu cepat perubahannya. Kenapa saya katakan terlalu cepat? Nggak apa-apa, nggak masalah. Orang tuh berhak berubah emosi, berhak gitu, boleh. Tetapi gini loh, ketika orang marah beneran, gitu ya, dari awal dia kan sudah nahan marah tersebut dan minimal kelihatan dalam bentuk tarikan misalnya senyum yang nggak, bukan senyum lepas seperti itu. Terus ketika dia menjelaskan kemudian menangis, perhatikan bahwa tidak lama prosesnya. Nangis balik lagi normal gitu. Sementara orang yang memang menahan emosi itu hilangnya itu prosesnya turunnya itu nggak, grafiknya nggak turunnya drastis seperti itu, landai gitu. Jadi buat saya terlalu banyak perubahan model, perubahan ekspresi yang buat saya tidak tepat. Jadi seolah-olah dia emosinya nggak real gitu dari dalam gitu. Itu satu. Yang kedua, perhatikan ketika dia menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya spesifik, detail, yang sebetulnya bisa dia jawab ketika memang dia menerima, mengalami, atau berada di posisi tersebut. Teman-teman media buat saya cukup fair pertanyaannya. Misalnya pertanyaan tentang mobilnya apa yang dikasih, berapa, santunannya berapa, segala macam gitu. Kalau dia bilang bahwa, oh saya nggak mau, saya masih menjaga marwah misalnya seperti itu, gitu. Telat bos, gitu loh. Dia sudah bawa ke permukaan sebuah kasus ini, ya, daripada dia langsung datang ke Pak RK atau datang langsung ke keluarganya. Tapi yang dia lakukan naik ke media. Ya, jadi maksud saya bukan dalam konteksnya dia ceritanya masih nggak mau nunjukin, nggak mau tahu, kasih tahu berapa nominal segala macam, nggak gitu, itu telat banget, itu dua, buat saya aneh ya, bahkan cenderung nggak siap dengan jawabannya, karena kalau kita lihat setiap jawab matanya beberapa kali gerak sebentar gitu, mikir, terus nggak dijawab gitu sama dia. Ya itu yang kedua. Kemudian kalau yang ketiga, buat saya eh, jadi ini tuh polanya terlalu absurd untuk satu tadi, bahwa RK saat ini sedang menghadapi sebuah kasus besar ya, dan sangat luar biasa, tiba-tiba kasus personal kayak gini itu justru didorong untuk naik lebih cepat. Iya, jadi kalau satu ya, perubahan ekspresinya itu terlalu cepat, terlalu tidak wajar buat saya. Di awal masuk itu masih ketawa lepas gitu, tiba-tiba begitu ditanya itu serius. Ada beberapa kondisi ketika dia nangis, tapi nangis juga cuma sebentar, geser lagi. Itu terlalu cepat untuk seseorang yang sedang menahan emosi mendalam. Orang yang menahan emosi mendalam itu panjang, lama gitu, hilangnya yang lama. Nangis tuh pelan-pelan, hilangnya pelan-pelan, nggak langsung nangis terus hilang terus ya, ekspresi lain itu nggak gitu. Itu satu. Yang kedua, eh, pertanyaan-pertanyaan diajukan oleh teman-teman media buat saya masuk akal dan masih masih normal sih ya. Ketika ditanya mobilnya apa yang dikasih, nominalnya berapa gitu, ya sebenarnya tinggal jawab aja, dan jawabnya itu sebenarnya nggak perlu mikir karena dia tahu pasti angkanya gitu, tahu pasti angkanya dan tinggal diucapkan aja sebetulnya. Itu sesuatu hal yang sebetulnya kalau kita bicara tentang apa namanya, konferensi pers, bukan sesuatu yang tidak diantisipasi sebetulnya ya. Pasti sudah dipikirin. Yang ketiga, karena ini adalah press conference dan ini adalah sesuatu yang sudah dipersiapkan sebelumnya, jadi buat saya kepedean dia yang muncul itu bukan menunjukkan, bukan pasti menunjukkan bahwa apa yang disampaikan itu benar. Tolong diingat bahwa pede sama benar itu bukan dua hal yang sama. Bukan berarti orang nggak pede itu pasti nggak benar. Bukan berarti orang pede itu pasti benar. Nggak gitu. Jadi kalau ada orang, yang poin yang ketiga ya, jadi orang-orang merasa bahwa, oh dia cukup pede dan segala macam, sekali lagi tidak kemudian menjadikan itu jadi benar. Ya. Nah, pertanyaannya, kalau tiga ini tadi, em, apa yang menyebabkan kemudian kasus ini jadi menarik? Buat saya kasus ini jadi menarik karena muncul nggak jauh dengan sementara RK sedang dihantam kasus yang lebih besar terkait dengan em, jabatan dia sebelumnya dan bagaimana itu kemudian bisa berhubungan dengan kasus korupsi yang cukup besar, menurut saya. Nah, eh, itu kan membuat pertanyaan adalah apakah netizen lebih tertarik pada kasus seperti ini sehingga bisa menggeser fokus kita dari kasus yang sebetulnya merugikan banyak orang dengan hanya kasus tanda petik misalnya pun benar.
itu hubungan masalah keluarga, masalah internal, masalah moralitas satu orang. Ya buat saya tadi, ekspresinya tadi, gelagat tubuhnya sih dia tidak terlalu banyak bergerak, kayak duduk di situ gitu ya. Yang poin ketiga tadi yang saya katakan bahwa dia pede, dia berusaha menampilkan kepedean dia. Tapi saya katakan, saya garis bahwa pede itu bukan berarti dia pasti benar atau salah. Nah, yang kita bisa lihatnya dari mana ekspresinya tadi yang inkongruen atau tidak selaras dengan apa yang sebetulnya sedang dialami harusnya. Saya tidak melihat itu. Yang saya katakan tadi, perubahan emosinya itu terlalu em, signifikan perubahannya. Kalau orang nahan marah, gitu ya, nahan emosi dari awal tuh udah kelihatan. Ini kan enggak kan poin-poinnya sudah saya jabarkan tadi bahwa perubahannya terlalu cepat dari ketawa lepas, ke dari nangis, segala macam itu cepat perubahan, terlalu cepat. Buat saya apa yang semua orang yang tampil di press conference sudah pasti diatur sebelumnya. Semua, nggak bukan cuma Lisa aja, semua ya. Jadi sudah pasti bagaimana cara dia bersikap itu sudah pasti berusaha untuk diatur sedemikian rupa. Nah, kan pertanyaannya bukan apakah diatur apa tidak. Pertanyaannya pengaturan sedemikian rupa ini buat apa sih sebetulnya? Nah, kemudian begitu ditanya pertanyaan yang cukup detail, dia kemudian bisa menjawab. Ini menurut saya berani ini ya, apa namanya berani cukup pede dalam hal ini, di mana nanti berikutnya kalau ada press conference lagi, kalau ada, dia akan lebih bisa menjawab nanti bahwa oh nominalnya sekian, mobilnya apa, karena lebih disiapin lagi bisa jadi seperti itu ya. Jadi buat saya, press conference yang diadakan oleh dia dan siapapun, seperti poin ketiga yang saya bilang tadi, sudah pasti disiapin. Nggak ada yang benar-benar press conference itu benar-benar spontan, itu nggak ada ceritanya. Gunanya kuasa hukum buat apa di sini? Dan pertanyaannya adalah, gitu, karena segala sesuatu ini terlalu katakanlah terlalu aneh, ya dari perubahan ekspresinya terlalu cepat, ketidakmampuan menjawab pertanyaan yang sebetulnya cukup spesifik. eh, Akhirnya muncul pertanyaan, dan saya rasa banyak netizen juga muncul pertanyaan, kalau gitu kenapa drama keluarga seperti ini, drama telenovela kayak gini, yang udah tahu cowok laki-laki bertemu istri, kemudian masih didekat, segala macam itu munculnya ketika si pria ini sedang mengalami sebuah em, masalah besar terkait lebih kepentingan orang banyak. Nah, pertanyaan saya justru ke orang banyaknya ini netizen berarti. Anda tuh mau fokus kemana? Mau membiarkan fokus hal-hal yang berhubungan dengan personal yang moralitas seperti ini, atau kepentingan rakyat banyak berhubungan dengan pembayar pajak. Sederhananya seperti itu. Saya apa yang ditampilkan Lisa memang dimaksudkan untuk menarik simpati publik buat saya, sehingga orang tertarik pada drama ini lebih dalam lagi. Gitu. Tapi, sekarang garis bawahi, buat saya ini terlalu enggaknya ekspresinya itu terlalu aneh untuk bisa dibilang bahwa ini sesuatu yang ekspresi real gitu. Jadi saya kalau saya pribadi saya tidak mau terjebak pada drama ini sih. Gitu. Saya bahkan nggak tahu Lisa dan siapapun aktor-aktor di film yang terlibat ini beneran atau memang jadinya hanya dimunculkan karena ada sebuah kasus besar yang mau digeser. Gitu. Kalau saya sih nggak mau bergeser dari kasus besar. Sudah pasti semua press conference, sudah pasti diskusi dengan kuasa hukum dan sudah dipersiapkan sebelumnya. Dan itu sudah sangat jelas terlihat dari penjelasan saya poin 1, poin 2, dan poin 3 tadi. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.